Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan aku Sri Joko, indahnya berbagi. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan soal-soal yang mempergunakan gambar dan juga rumus-rumus matematika atau rumus-rumus kimia yang tidak bisa diedit di Google Formulir. Nah, mari sama-sama kita pelajari. Kita siapkan terlebih dahulu, yaitu Google Formulirnya, di mana untuk identitas dan untuk kelas ini sudah pernah kita pelajari. Sekarang bagaimana cara memasukkan soalnya? Di sini saya memiliki soal di Microsoft Word yang nanti akan kita masukkan. Ada beberapa jenis soal yang akan kita masukkan, di mana dia tidak bisa diedit di Google Formulir, tetapi bisanya adalah dengan cara memasukkan gambar. Tipenya yang pertama adalah ini tipe soal yang bisa langsung dimasukkan. Ini harus dengan mempergunakan gambar yang tabel ini. Kenapa? Karena di Google Formulir tidak bisa membuat tabel. Kemudian di Google Formulir juga nggak bisa mengedit gambar. Kalau misalkan ini di copy langsung juga tidak bisa. Maka harus ada caranya agar tabel ini atau gambar ini bisa masuk. Dan ini jenis soal yang ketiga ini adalah ini ada soal, gambar, kemudian ada uraian soal lagi. Ini bagaimana cara memasukkannya. Kemudian yang keempat adalah optionnya. Optionnya ini tidak bisa dimasukkan begitu saja, karena ini adalah rumus-rumus kimia. Jadi tidak bisa kalau di Google Formulir itu ada yang hurufnya atau angkanya kecil seperti ini. Ya, seperti indeks-indeksnya ini agak sulit, dia akan menjadi hurufnya besar semua dan tidak ada pangkat. Sehingga bagaimana cara menyiasatinya supaya soal ini nampak bagus ketika pada saat dibaca oleh pengerja soal atau siswa. Mari kita mulai saja. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu ini soalnya, ya. Maka agar ada soalnya, maka kita klik tambah. Kita klik tambah untuk menambahkan soal. Bagaimana cara memasukkan soalnya? Yang pertama, tipe yang pertama ini langsung saja kita bisa masukkan, tapi terlebih dahulu angkanya dihilangkan dulu. Angka dihilangkan, kemudian baru di copy. Kalau angkanya tidak dihilangkan, dia nanti akan muncul di soal. Sedangkan soal itu nanti akan diacak. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan pada Google Formulir. Klik kanan, tempel atau paste. Dia masuk. Sekarang kita tinggal memasukkan optionnya, pilihannya. Pilihannya kita copy. Jangan lupa ini ABC-nya dihilangkan dulu. ABC-nya dihilangkan dulu dengan cara mengklik numeric, klik dia hilang, kemudian baru di copy dan kita masukkan ke dalam soalnya. Kita paste atau kita tempel. Nah, sudah masuk soalnya langsung gitu. Jadi di blok tadi seperti ini, kemudian di copy, kemudian ke Google Formulirnya klik, dia muncul. Nah, kemudian jangan lupa kita acak opsinya, acak urutan opsinya. Jadi nanti siswa satu dengan siswa yang lain ini urutannya akan berbeda. Setelah itu kita klik kunci jawaban. Ya, tadi kalau kita lihat kunci jawabannya adalah larutan tidak akan langsung berubah. Kita cari, karena soalnya ada 4, maka kita kasih poin 25. Jadi nanti yang penting poinnya nanti jadi 125. Kalau soalnya 40, ya berarti bagaimana caranya
ada beberapa soal yang memiliki bobot yang berbeda, sehingga nanti jumlah poinnya 100. Karena ini soalnya ada 4, ya berarti kita kasih poin 25. Kemudian kita klik jawabannya. Larutan tidak akan langsung berubah. Klik. Sudah ada jawabannya, maka selesai. Bagaimana untuk memasukkan soal yang selanjutnya? Kita klik plus. Kita klik plus. Maka kita dapatkan soalnya. Sekarang kita masukkan soal yang tipe kedua. Tipe kedua yaitu ada soal, ada tabel. Bagaimana cara memasukkan tabel ini? Kita hilangkan dulu nomornya. Kemudian kita copy soalnya. Copy. Kemudian di Google formulirnya kita paste. Kita paste. Soalnya sudah masuk. Sekarang bagaimana opsinya? Gambarnya, memasukkan gambarnya. Maka kita kembali lagi ke Microsoft Word-nya. Kita ingin ambil gambar ini. Kita klik di sebelah sini. Jangan di sebelah sini. Nanti kedip-kedipnya nih yang hitam ini masuk. Taruh di sini. Kemudian kita dengan mempergunakan snapping tool. Kita tunggu snapping toolnya supaya muncul, ya. Kemudian kita cancel dulu. Ini karena ada gambar ininya nih, biar supaya nggak ada. Nah, baru kita ini kan udah nggak ada tuh. Kalau kita dekatkan, dia akan muncul nih tanda ini. Ya, sudah tidak ada. Klik. Kemudian kita klik new, baru ya sudah menjadi agak buram-buram begini. Kemudian diberi kotak, nah begini ya, dengan cara menekan terus-menerus klik kiri ya di mouse. Nah, kita dapat ini nggak bisa langsung dipaste ke dalam Google formulir gambar ini, tetapi kita save as dulu. Save as, gambarnya kita save as, kemudian kita masukkan ke dalam folder. Kalau bisa foldernya kosong aja, jadi jangan sampai ada gambar. Kita siapkan folder khusus untuk gambar-gambar yang akan kita masukkan. Nah, ini saya sudah menyediakan foldernya. Kalau belum ada, maka disediakan dulu foldernya. Nah, kita klik ya, biarin aja namanya capture. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk pada Google formulirnya. Ya, kita mau memasukkan gambarnya. Caranya adalah kita klik yang tanda 2 gunung ini. Kemudian kita klik. Nah, untuk mensisipkan gambar ya, jendelanya. Kemudian cari gambarnya. Jadi ada di folder satu gambar di D. Kita klik D-nya atau tempatnya ada di satu gambar seperti ini. Nah, kita dapat gambarnya, diklik kemudian open. Nanti dia muncul di jendela sisipkan gambar. Nah, dia masuk. Nah, jadi tabelnya sudah masuk. Sekarang kita tinggal memasukkan opsi jawabannya. Bagaimana caranya? Kita kembali ke Microsoft Word. Jawabannya adalah ini. Kemudian kita blok. Jangan lupa nih jawabannya adalah phenolphthalein. Kemudian kita copy. Sebentar. Terlebih dahulu kita hilangkan dulu ABCD-nya kita hilangkan dengan kita klik seperti ini. Kemudian kita copy kembali. Kita copy. Dan kita masukkan ke Google formulir. Kita klik di opsi 1. Klik kanan. Kemudian paste atau tempel.
Nah, dia sudah muncul. Kemudian kita klik titik 3 untuk mengacak urutan opsinya. Kita acak. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Di kunci jawaban jangan lupa diberi poin. Soalnya hanya 4, berarti poinnya 25 biar supaya menjadi 100. Nah, setelah itu kita tentukan jawabannya. Mana jawabannya? Tadi panel kita lain. Kita klik, jawabannya sudah tercentang. Kemudian selesai. Kita dapat soalnya. Itu adalah soal yang kedua. Sekarang soal yang ketiga. Kita klik tanda plus lagi untuk membuat soal yang baru. Sekarang kita ingin pindahkan, yaitu yang soal, gambar, soal lagi. Bagaimana ini cara menyiasatinya? Maka caranya ada 2. Bisa ini nomornya dihilangkan dulu. Nah, ini bisa di copy dulu. Seperti ini. Kemudian snapping toolnya, ya. Biarin aja nih, biar ada begini nggak apa-apa. Yang penting kita klik new, ya. Kemudian maaf, cancel. Ini kan sudah belum dimasukkan ya soalnya. Kita masukkan dulu. Ini hilangkan, makanya kemudian kita copy. Kemudian kita masukkan ke jawaban, kita paste, soalnya sudah masuk. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkannya? Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ini ada gambar, kemudian ada uraian soal lagi. Ini nggak bisa kalau ini gambar dimasukkan, kemudian uraian soalnya kita masukkan lagi, nggak bisa. Jadi uraian soal yang kedua ini kita masukkan ke dalam gambar. Jadi dengan snapping toolnya kita pakai new, kemudian kita ambil gambarnya, klik kiri, tahan sampai begini, kemudian klik, muncul gambarnya sudah berupa gambar. Kemudian jangan lupa klik file, save as, biar dia dalam bentuk capture ini nanti dia menimpa gambar yang ini gitu. Kita save. Nah, ini adalah replace it ya, di to replace, yes. Nanti gambar yang sana tadi udah tertimpa menjadi gambar seperti ini. Sekarang kita masuk ke Google Form-nya, Google formulirnya, maka kita masukkan gambarnya dan mengklik tanda gunung ini. Nah, klik, cari untuk sisipkan gambar. Nah, gambarnya sudah ada di capture-nya, ya, namanya capture. Kita klik, maka dia masuk ke dalam Google Form-nya. Nah, dia sudah masuk ke Google formulirnya. Sekarang kita tinggal memasukkan jawabannya. Kita klik Microsoft Word-nya untuk memilih jawabannya. Jawabannya ini masih bisa nih dipilih seperti ini. Nah, kemudian kita hilangkan ABC-nya. Kenapa harus dihilangkan? Nanti kalau tidak, maka ABC-nya masuk ke dalam Google Formulir. Jadi ketika diacak ya tetap aja dia ABC, tetap seperti itu. Ya, kemudian kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita copy, masuk ke Google Formulir. Kita klik option 1. Kemudian kita klik kanan, kita tempel atau kita paste. Nah, sudah dapat. Karena kita lihat, tadi jawabannya yang mana? Kita membuat jawabannya adalah yang 0,3. Berarti di Google Formulir berarti yang ini nih jawabannya. Nah, kemudian kita acak dulu soalnya.
Nah, kita acak soalnya dengan mengklik tanda titik 3 ini untuk mengacak optionnya. Jadi acak urutan opsinya. Nah, sudah diacak dianya, nanti dia kalau kita klik lagi nih ada tanda centang nih di sini. Kemudian kita buat jawabannya, kita klik jawabannya. Jangan lupa kita langsung ke arah poin, karena soalnya 4 berarti saya kasih poin 25. Agar nanti seluruhnya jumlahnya jadi 100. Nah, jawabannya yang mana? Kita klik jawabannya yang 0,3 tercentang, kemudian kita klik selesai. Nah, kita sudah dapat soalnya ya. Kemudian kita klik tambah lagi, kita masukkan soal yang lain, yaitu soal yang keempat. Nah, kita cari lagi soal yang keempat mana nih? Oh, ini dia. Bagaimana kalau opsinya nih kayak gini nih, opsinya nih, pilihannya nih. Ini makanya nggak bisa dimasukkan ke sana. Maka kita hilangkan dulu nomornya. Kemudian kita copy soalnya. Copy atau copy klik sini juga boleh. Kemudian kita ke Google formulirnya. Kemudian kita paste atau kita tempel. Udah masuk. Nah, ini kalau kita blok, misalkan kita masukkan ya. Kita masukkan begini aja nih, misalkan apa nih yang terjadi nih. Nah, ini kita hilangkan dulu kita hilangkan terlebih dahulu ABC-nya. Kemudian kita copy. Ini kita lihat apa yang terjadi gitu ya kalau bentuknya kayak gini nih. Nah, kita masuk ke opsi. Nanti bentuknya jadi nggak bagus lah kalau misalkan dilihat dari kimia. Seperti ini nih. Jadi ini tanda panahnya jadi kotak, angka 3-nya harusnya kecil di bawah. Nah, ini biasanya kalau rumus-rumus matematika bisa kacau balau nih. Nah, bagaimana caranya biar supaya seperti yang di Microsoft Word ini, gitu ya. Maka ini kita hapus dulu nih. Hapus. Ini cara menghapus opsi jawaban gitu ya, seperti ini. Jadi diklik yang tandanya gitu ya. Ini juga kita hapus ya. Nah, jadi opsi satu lagi. Nah, bagaimana cara memasukkannya agar dia bagus seperti ini ya. Ini kita undo dulu biar supaya ABC-nya tetap masih ada. Nah, ABC-nya masih ada seperti ini ya. Kemudian kita klik saja di sini. Kemudian ini opsi jawabannya kita pakai snapping tool. Kita klik new ya, jadi berabu-abu gini. Kemudian kita ambil jawabannya ini, kita buat jadi gambar. Nah, seperti ini. Jangan lupa klik file, save as, biar namanya capture, biar supaya dia menimpa yang gambar ini saja. Klik save to replace it. Nah, sudah ada di sana. Nah, udah itu. Kemudian snapping tool-nya kita minimize. Kita masuk kepada soal di Google Form. Kita masukkan gambar saja. Jadi kita masukkan gambar. Kita masukkan ke dalam gambar. Kemudian kita cari gambarnya. Ya, biasanya kalau sekali sudah mengarah ke foldernya, maka dia akan terus mengarah pada folder ini. Nah, ini ada gambar capture tadi yang akan kita masukkan gambarnya. Kita open. Nah, opsi jawabannya ada nih A, B, C, D. Ini kalau bisa sih ini kita hilangkan dulu ya. Ini kita hilangkan dulu deh. Gambarnya kok ada, jadi ya nanti akan ada jawabannya ya. Kita hapus dulu.
Nah, ini biar kita hitamkan semua, biar supaya tidak membedakan. Kalau itu tadi membedakan ya, tidak ketahuan nih jawabannya ini. Maka kita klik dulu biar supaya semuanya jadi hitam. Nah, udah hitam semua begini ya. Kemudian kita pakai snapping tool lagi tuh ya, new. Nah, jadi aduh, ini sebentar, ini masih ada kedip-kedipnya nih. Kita taruh di sini kursornya, atau misalkan mau di sini juga nggak apa-apa tuh, taruh di sini biar supaya bersih gitu ya. Snapping toolnya, dan kita klik new. Kita ambil gambarnya, opsi jawabannya gitu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kayaknya kurang bersih kayaknya. Nah, ini lagi deh, bersih gitu. Kalau misalkan mau ya agak direnggangkan dulu. Nah, kita dapat ya udah bersih. Kemudian save as, jangan lupa klik file, save as, kemudian timpa saja, timpa to replace it. Nanti gambar yang di sana udah menjadi gambar yang ini. Masuk ke Google Formulir, bukan di sini yang kita copy pastekannya, bukan di opsinya, tapi di gambar. Jadi dia bentuknya gambar. Kita klik, cari, gambarnya dapat, kita klik, kemudian kita open. Biasanya langsung selalu mengarah ke folder yang itu tadi. Nah, kita masuk. Nah, sudah muncul opsi jawabannya. Nah, tinggal kita buat mana jawabannya nih. Nah, kita buat di sini ya, opsinya misalkan ya bisa di enter, misalkan ke bawahnya di enter aja, berarti B, kemudian diklik sini juga bisa, diklik gitu ya, jadi C, klik lagi mempergunakan caps lock biar supaya menjadi hurufnya besar, D, kita klik lagi di sini jadi E. Jadi nanti anak-anak memilih, tinggal memilih aja yang mana nih jawabannya. Nah, nanti klik yang titik 3 ini, kemudian acak urutan opsi. Opsinya nanti B-nya di naik turun nih semuanya, setiap anak akan berbeda. Kita lihat sudah tercentang. Kemudian kita buat kunci jawabannya. Jangan lupa selalu ke poinnya nih, jangan sampai poinnya kosong, kasihan nanti anaknya udah jawab malah kosong dianya. Nah, ini kita kasih poin tadi, karena saya soalnya 4 maka saya beri 25 ya, supaya semuanya jadi 100. Poinnya 25 sudah, kita udah buat poinnya, maka sekarang kita tentukan jawabannya ya. Jawabannya adalah C tadi ya. Kalau kita lihat jawabannya apa tadi, C ya. Jadi jawabannya C jawabannya. Kemudian selesai. Kalau sudah kita berikan poinnya semua, jawabannya sudah, biasanya nanti di atas jadi 100, poinnya jumlahnya 100. Nah, demikianlah bagaimana caranya untuk memasukkan gambar atau soal-soal yang tidak bisa dimasukkan dalam bentuk tulisan, karena nanti bentuknya akan berubah di Google Formulir. Ini cara menyiasatinya. Mudah-mudahan pelajaran pada kali ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua. Bersama Agus Trijoko, indahnya berbagi. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.